Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang kemajuan teknologi sepanjang sejarah. Teknologi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia karena melalui teknologi, cara kerja kita terus berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari terus mengalami perubahan. Mulai dari penemuan sederhana seperti roda, hingga inovasi modern seperti smartphone dan kecerdasan buatan, semuanya memberikan dampak besar terhadap berkembang peradaban. Hari ini kita akan melusuri bagaimana perjalanan panjang teknologi membentuk dunia modern yang kita kenal saat ini. Untuk pendahuluan, pada masa peradaban awal, teknologi berkembang dari kebutuhan manusia untuk bertahan. Di wilayah Mesopotamia dan Mesir, beberapa teknologi dasar pertama kali muncul. Penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi memungkinkan transportasi barang menjadi lebih mudah dan efisien. Selain itu, sistem irigasi membantu masyarakat bertani. Baik, sistem irigasi membantu masyarakat bertani di lahan yang lebih luas dan mengendalikan banjir. Perkakas dari batu, tembaga, dan perunggu juga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Tahap awal ini menunjukkan bahwa teknologi muncul sebagai jawaban atas dasar kebutuhan manusia. Baik, sistem irigasi membantu masyarakat bertani di lahan yang lebih luas dan mengendalikan banjir. Perkakas dari batu, tembaga, dan perunggu juga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Tahap awal ini menunjukkan bahwa teknologi muncul sebagai jawaban atas kebutuhan dasar manusia. Masuk kepada peradaban awal. Kita next kepada revolusi industri pertama. Memasuki abad ke-18, terjadi perubahan besar yang menandai dimulainya revolusi industri pertama di Inggris. Pada masa ini, manusia beralih dari tenaga manual ke penggunaan mesin. Penemu mesin uap, yaitu James Watt, menjadi tonggak penting karena memungkinkan pabrik-pabrik beroperasi secara massal, terutama dalam industri tekstil. Kehidupan masyarakat pun berubah. Produksi meningkat, pekerjaan berpindah ke pabrik, dan ekonomi global mulai bergerak menuju era industrial. Revolusi ini mengubah struktur sosial dan mendorong munculnya kota-kota industri. Revolusi industri yang kedua, selanjutnya pada akhir abad ke-19, dunia memasuki revolusi industri yang kedua. Pada periode ini, listrik dan telepon menjadi dua inovasi terbesar. Penemuan listrik membawa perubahan besar karena menggunakan penerangan modern, penggunaan mesin-mesin listrik, serta munculnya industri baru. Sementara itu, telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell memungkinkan komunikasi jarak jauh secara cepat dan efisien. Dunia menjadi lebih terhubung dan berbagai aktivitas berjalan jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Memasuki teknologi militer dan perang dunia. Perang Dunia I dan II memberi dorongan besar terhadap perkembangan teknologi, terutama pada teknologi militer. Pesawat terbang berkembang dengan sangat pesat dan mulai digunakan dalam peperangan. Tank diciptakan untuk menghancurkan pertahanan musuh, dan radar dikembangkan untuk mendeteksi gerakan lawan dari jauh. Meskipun diciptakan untuk tujuan perang, banyak teknologi ini kemudian berkontribusi pada perkembangan teknologi sipil, seperti transportasi udara, navigasi, dan komunikasi modern. Lanjut pada era komputer awal. Pada tahun 1940-an, komputer pertama bernama ENIAC diperkenalkan. Komputer ini awalnya digunakan untuk menghitung keperluan militer. Namun pada tahun 1950-an, transistor ditemukan dengan menggantikan tabung vakum, membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Pada masa ini juga, komputer mulai digunakan di bidang bisnis dan penelitian ilmiah. Inilah awal era komputasi digital yang menjadi dasar bagi teknologi modern saat ini. Memasuki teknologi ruang angkasa pada tahun 1950 sampai 1960-an,
dunia memasuki perlombaan luar angkasa. Uni Soviet meluncurkan satelit pertama Sputnik dan menandai era baru eksplorasi ruang angkasa. Tak lama kemudian, Amerika Serikat menjadi tonggak sejarah dengan mendaratnya manusia pertama di bulan. Teknologi satelit yang dikembangkan pada masa ini memiliki dampak besar pada kehidupan modern, terutama dalam sistem komunikasi, cuaca, dan GPS yang kita gunakan setiap harinya. Era digital dan revolusi internet. Pada tahun 1980-an, komputer pribadi mulai dikenal luas dan digunakan untuk bekerja, belajar, dan kegiatan sehari-hari. Memasuki tahun 1990-an, internet berkembang pesat dari ARPANET hingga World Wide Web. Internet memungkinkan informasi disebarkan dengan cepat ke seluruh dunia dan memungkinkan komunikasi global secara instan. Era ini menandai lahirnya ekonomi digital, media sosial, dan berbagai platform online yang terus berkembang hingga sekarang. Kita memasuki pada era AI dan automasi. Pada masa sekarang, kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh. AI diterapkan pada berbagai aspek seperti asisten digital, rekomendasi aplikasi, hingga mobil otonom. Automasi juga berkembang pesat, menggantikan pekerjaan berulang dan meningkatkan efisiensi industri. Teknologi modern ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara kita berinteraksi pada satu sama lain. Lalu, masa depan teknologi akan seperti apa? Jika kita melihat ke depan, kepada masa depan, kita akan melihat lebih banyak inovasi pada energi terbarukan, seperti energi surya dan angin, serta perkembangan dalam bioengineering yang memungkinkan penemuan solusi kesehatan baru. Selain itu, AI akan semakin cerdas dan mampu membantu manusia dalam berbagai bidang. Semua inovasi ini diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan besar seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, dan kebutuhan global yang terus meningkat. Lalu kesimpulannya adalah, dari perjalanan panjang sejarahnya, teknologi terbukti menjadi pendorong utama perubahan dalam peradaban manusia. Dari penemuan alat-alat sederhana hingga kecerdasan buatan, setiap inovasi membawa manusia selangkah lebih maju. Perubahan ini menuntut kita untuk selalu beradaptasi, belajar, dan mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi yang akan terus berlangsung di masa depan. Baik, itulah tadi presentasi saya tentang peradaban manusia dan juga sejarah perkembangan teknologi di dunia. Terima kasih yang sudah menyimak presentasi dari saya. Saya harap presentasi saya bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Saya Davina Katele Oktari dari Program Studi Sastra Jawa Kuno Fakultas Ilmu Budaya. Pamit undur diri. Terima kasih semuanya.